I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmi Ir Adam. Saya dari kelas A Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait eliminasi dan substitusi, break-even point, barisan dan deret aritmatika, amortisasi, serta depresiasi dengan menggunakan metode unit produksi. Baik, sebelum masuk pada penjelasan pertama, yaitu yang materi pertama, eliminasi dan substitusi, saya akan menjelaskan apa itu eliminasi dan substitusi. Metode eliminasi adalah metode yang mengeliminasi salah satu dari dua variabel, misal mengeliminasi X untuk mendapatkan nilai dari variabel Y. Sedangkan metode substitusi, metode ini dilakukan dengan cara mensubstitusi nilai P ubah yang ada untuk mendapatkan nilai P ubah yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, simak baik-baik ya video berikut ini. Rahmi dan Indri berbelanja ke Alfamart untuk membeli mie sedap kuah dan mie sedap goreng. Indri membeli 4 bungkus mie sedap goreng dan 2 bungkus mie sedap kuah dengan total harga 20.000. Sedangkan Rahmi membeli 5 bungkus mie sedap goreng dan 4 bungkus mie sedap kuah dengan total harga 29.500. Tentukan harga 10 bungkus mie goreng dan 10 bungkus mie kuah. Penyelesaiannya, dimisalkan mie goreng sama dengan X, mie kuah sama dengan Y. Metode matematikanya 5X tambah 4Y sama dengan 29.500. 4X tambah 2Y sama dengan 20.000. Nah, pertama-tama kita akan mencari nilai Y terlebih dahulu. Jika mencari nilai Y, maka kita akan mengeliminasi nilai X dengan cara yaitu 5X tambah 4Y sama dengan 29.500 itu kita kalikan dengan 4. Begitupun dengan 4X tambah 2Y sama dengan 20.000 dikalikan 5. Kenapa dikalikan 4 dan 5? Nah, ini kita kalikan dengan angka yang dapat menghasilkan angka yang sama. Otomatis setelah ini kan akan dikurangi. Jadi nilai X akan habis. Nah, selanjutnya ya, 5X tambah 4Y ini kan dikalikan 4. 4X tambah 2Y sama dengan 20.000 dikalikan 5. Nah, 5X dikali 4 sama dengan 20X. 4Y dikalikan 4 sama dengan 16Y. 29.500 dikalikan 4 sama dengan 118.000. Begitupun dengan 4X dikalikan 5 sama dengan 20X. 2Y dikalikan 5 sama dengan 10Y. 20.000 dikalikan 5 sama dengan 100.000. Selanjutnya kita akan mengurangi 20X tambah 16Y sama dengan 118.000. 20X ditambah 10Y sama dengan 100.000. 118.000 kita kurangi dengan 100.000, hasilnya adalah 18.000. 16Y dikurangi 10Y, hasilnya adalah 6Y. 20X dikurangi 20X, maka hasilnya adalah 0. Nah, 6Y sama dengan 18.000 itu kita bagikan 18.000 itu kita bagikan dengan 6. Hasilnya adalah 3.000. Jadi nilai Y sama dengan 3.000. Maka harga mie kuah adalah 3.000 per bungkus. Jika membeli 10 bungkus, maka 3.000 ini kita akan kalikan dengan 10, maka hasilnya 30.000. Selanjutnya mencari nilai X, misalnya Y 3.000. Kita sudah ketahui nilai Y adalah 3.000. Dimasukkan pada persamaan yang pertama, yaitu 5X tambah 4Y sama dengan 29.500. 5X tambah 4 dalam kurung 3.000. Nah, nilai Y ini kita ganti dengan 3.000 sama dengan 29.500. 5X tambah 12.000 sama dengan 29.500. 12.000 ini dapat dari mana? Dapat dari 4 kali 3.000.
Selanjutnya 5X sama dengan 29.500 dikurang 12.500. Nah, kenapa dikurang? Karena awalnya 2.500 ini tandanya adalah positif. Ketika dia pindah ruas, otomatis tandanya juga berubah menjadi negatif. 5X sama dengan 17.500. 17.500 dapat dari mana? Dapat dari 29.500 dikurangi 12.000. X sama dengan 17.500 dibahagi 5. Hasilnya adalah 3.500. Nah, jadi harga mie goreng adalah 3.500 per bungkus. Jika membeli 10 buah, maka 3.500 ini kita kalikan dengan 10. Hasilnya adalah 35.000. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu break even point. Adalah pembahasan materi break even point. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai break even point. Nah, break even point dapat diartikan sebagai salah satu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasionalnya tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan tersebut di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, maka perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian, atau yang sering dinamakan dengan impas balik modal. Nah, untuk lebih jelasnya, simak baik-baik ya video berikut ini. Seorang pengusaha mood food menghasilkan produk acar cakalang dengan harga jumlahnya 55.000 per pieces. Biaya tetap yang dikeluarkan 500.000, sedangkan biaya variabel per pieces 50.000. Nah, tentukan berapa pieces acar cakalang yang harus dihasilkan agar pengusaha tersebut mencapai titik impas atau pulang pokok, dan berapa laba yang diperoleh perusahaan pada tahun tersebut. Dari soal tersebut dapat diketahui nilai price atau P sama dengan 55.000, nilai fixed cost atau FC sama dengan 500.000, nilai variable cost atau VC sama dengan 50.000. Yang ditanyakan berapa kuantiti dan laba operasinya. Penyelesaiannya menggunakan rumus L sama dengan TR kurang TC atau total revenue dikurangi dengan total cost. Laba operasi sama dengan P kali Q kurang FC tambah VC kali Q atau price kali quantity dikurangi dengan fixed cost ditambah variable cost dikali quantity. Nah, sama dengan nilai P adalah 55.000 dikali Q, Q-nya belum diketahui, dikurangi FC yaitu 500.000 ditambah VC yaitu 50.000 dikali Q sama dengan, nah di sini kita akan mengerjakan yang variabelnya sama yaitu 55 Q. Itu dapat dari mana? Dapat dari 55 dikali Q. Begitupun dengan 50 Q yaitu 50 dikali Q. Nah, 55.000 Q dikurangi 50 Q sama dengan 500.000. Nah, 55.000 Q dikurangi 50 adalah 5.000 Q sama dengan 500. Q sama dengan 500 dibahagi 5.000. Maka hasilnya adalah 100. Jadi pengusaha harus menghasilkan 100 pieces acar cakalang agar mencapai titik impas. Nah, selanjutnya mencari laba operasi, yaitu dengan menggunakan TR kurang TC P kali Q kurang FC tambah VC kali Q. Nah, nilai Q sudah diketahui yaitu dengan 55 dikali 100 FC tambah VC yaitu 500 tambah 50.000 dikali 100. Nah, 55.000 dikali 100 adalah 5.500.000. 500.000 ditambah 50.000 dikali 100 adalah 5.500.000. 5.500.000 dikurangi dengan 5.500.000 hasilnya adalah 0. Jadi tidak ada perusahaan tersebut tidak mendapatkan laba atau perusahaan itu tidak memperoleh laba. Pembahasan selanjutnya yaitu barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelum masuk pada contoh soal, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Bilangan yang tetap tersebut disebut beda dan dilambangkan dengan B.
Nah, sedangkan deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama barisan aritmatika, jumlah n suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan D, misalkan U1, U2, U3, dan seterusnya merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Nah, untuk lebih jelasnya, simak baik-baik ya video berikut ini. Seorang pengusaha toko pakaian rumah pernik atau Rupe telah menjual produknya seharga 100.000 pada hari pertama. Pada hari kerja berikutnya dia menjual lebih dari 10.000 dibandingkan dengan hari sebelumnya. Nah, tentukan berapakah penjualan pada hari ke-25 dari soal tersebut, maka dapat diketahui suku pertama atau A sama dengan 100.000, nilai beda atau B sama dengan 10.000. Yang ditanyakan suku ke-20 atau S20 dan jumlah 25 suku atau D25. Penyelesaiannya yang pertama yaitu menggunakan rumus S20 sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Nah, nilai A adalah 100, maka sama dengan 100 dalam kurung 20 kurang 1 dikali 10.000. Sama dengan 100.000, 20 kurang 1, 19 dikali 10.000. Sama dengan 100 ditambah 190, dapatnya dari mana? Dari 19 dikali 10.000. Nah, sama dengan hasilnya adalah 290.000. Jadi, jumlah penjualan pada hari ke-20 adalah 290. Selanjutnya, mencari D25. Dengan menggunakan rumus D25 sama dengan N per 2 buka kurung 2A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Nah, sama dengan 25 per 2 25 dapat dari mana? Yaitu nilai N-nya adalah 25. Nah, 2 kali 100 ditambah 20 kurang 1 kali 10.000. Sama dengan 25 dibahagi 2, hasilnya adalah 12,5. 2 kali 100 adalah 200. 20 kurang 1 adalah 19. 19 kali 10, 190. Sama dengan 12,5 dikali 390. 390 dapat dari mana? Dapat dari 200 tambah 190. Nah, 12,5 dikali 390 hasilnya adalah 4.875. Jadi, jumlah penjualan selama 25 hari adalah 4.875.000. Masuk pada pembahasan amortisasi. Nah, sebelum masuk pada contoh soal, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai amortisasi. Perhitungan amortisasi umumnya lebih ditempatkan pada perhitungan utang, yaitu di mana perhitungan utang untuk dibayar kembali dalam jumlah yang sama yang dilakukan secara periodik dari waktu ke waktu. Sehingga amortisasi ini sering disebut dengan amortization of loan atau utang yang teramortisasi. Definisi amortisasi menurut Lian Walsh, amortisasi merupakan pinjaman atau pelunasan pinjaman melalui pembayaran periodik dalam jumlah yang sama yang mengandung bunga atas saldo yang tersisa ditambah pokok pinjaman. Nah, untuk lebih jelasnya simak baik-baik ya video berikut ini. Seorang pengusaha meminjam uang di Bank Sulutgo cabang Gorontalo sebesar 200 juta selama 12 tahun. Pinjaman tersebut dapat dilunasi secara angsuran dengan tingkat bunga sebesar 15%. Dari soal tersebut dapat diketahui nilai present value atau nilai sekarang atau PF sama dengan 200 juta. Nilai I atau iterance atau tingkat bunga periodenya adalah 15% atau 0,15. Nilai N atau jumlah periodenya adalah 12 tahun. Kenapa 15% adalah 0,15? Yaitu caranya dengan cara membahagikan 15 dengan 100 atau 15 dibahagi 100. Nah, penyelesaiannya dengan menggunakan rumus A sama dengan PF per 1 tambah dalam kurung 1 tambah I pangkat N per I. Nah, A sama dengan PF adalah 200, 1 tambah dalam kurung 1 tambah 0,15 pangkat 12 dibahagi 0,15. A sama dengan 200 juta, 1 ditambah 1,15 pangkat 12. Nah, dibahagi 0,15. A sama dengan 200, 1 dikurang 0,186907115
dibahagi 0,15. 0,18975 itu dapat dari mana? Yaitu dapat dari 1,15 pangkat 12. Nah, A sama dengan 200 juta dibahagi 0,8130925 dibahagi 0,15. Nah, 0,181300925 itu dapat dari mana? Dapat dari 1 dikurangi 0,186907115 dan A sama dengan 200 juta dibahagi 5,420619. Nah, 5,420619 ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari 0,8130925 dibahagi 0,15. Maka hasilnya 5,420619. Nah, 200 juta dibahagi dengan 5,420619 hasilnya adalah 36.896.155,21 rupiah. Jadi dapat diketahui bahwa tingkat amortisasi dari penyusutan per tahun tersebut adalah dari pinjaman per tahun tersebut adalah 36.896.155,21 rupiah. Pada materi pembahasan terakhir yaitu depresiasi. Nah, sebelum masuk pada contoh soal, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu depresiasi. Depresiasi atau penyusutan adalah penurunan nilai secara berangsur-angsur. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai investasi lainnya. Nah, bagi sebuah perusahaan atau seorang apresiasi kredit sangat penting untuk menilai penyusutan ini karena penyusutan atau depresiasi berhubungan dengan nilai suatu barang yang digunakan pada saat seorang ingin mengambil pinjaman kredit. Nah, metode perhitungan depresiasi ini terbagi menjadi dua, yaitu metode garis lurus dan metode unit produksi. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan atau depresiasi di mana beban penyusutan tetap per tahun sama hingga akhir ekonomis aktiva tetap tersebut. Nah, dan metode unit produksi, metode ini merupakan cara menghitung depresiasi atau penyusutan berdasarkan suatu pengukuran tertentu. Nah, pengukuran tertentu itu ada kaitannya dengan unit produksi. Contohnya, unit produksi pada suatu trek berdasarkan ukuran kilometer yang telah dijalani. Nah, untuk lebih jelasnya, simak baik-baiklah. Nah, untuk lebih jelasnya, simak baik-baiklah. Nah, untuk lebih jelasnya, simak baik-baik ya video berikut ini. Rahmi memiliki AC yang telah dipakai selama 2 tahun, di mana ia membeli AC tersebut seharga 5 juta dan setelah 5 tahun kemudian memperkirakan nilai sisanya sebesar 3.500.000, sementara jumlah proksi yang ditaksir 2 juta. Maka hitunglah dengan menggunakan metode unit produksi dan selanjutnya hitunglah penyusutan per unitnya. Dari soal tersebut dapat diketahui nilai I0 atau harga produk awal suatu barang adalah 5 juta, nilai IN atau nilai sisa suatu barang adalah 3.500.000, nilai T atau lama pemakaian adalah 2 tahun, dan nilai N atau umur manfaat suatu barang adalah 5 tahun, dan nilai P jumlah produksi selama usia manfaat adalah 2 juta. Nah, penyelesaiannya dengan menggunakan rumus D sama dengan I0 dikurang IN dikali T dibahagi N. D sama dengan 5 juta adalah I0 dan IN adalah 3.500.000 dikurangi dengan IN 3.500.000 dikali T 2 dibahagi N 5. D sama dengan 1.500.000 dibahagi 5 dikali 2. 1.500.000 dapat dari mana? Dapat dari 5 juta dikurangi dengan 3.500.000. Nah, 1.500.000 dikali 2 dibahagi 5 hasilnya adalah 600. Jadi penyusutan AC per tahun adalah 600. Nah, selanjutnya kita akan mencari per unit, yaitu dengan menggunakan rumus D sama dengan I0 dikurangi IN per P atau dibahagi P sama dengan I0-nya adalah 5 juta dikurangi dengan IN adalah 3.500.000 dibahagi dengan P
P yaitu 2 juta. Maka hasilnya adalah 1.500.000 dibahagi dengan 2 juta adalah 0,75. Jadi penyusutan per unit adalah 0,75. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Jika ada yang salah maupun penjelasan yang masih kurang, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa, yang sempurna hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.